Kemampuan bela diri merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh personel militer. Secanggih apapun teknologi alutsista, namun bela diri tangan kosong tetap dibutuhkan. Ini karena pesawat Sukhoi kurang bagus digunakan menyerang musuh yang berada pada jarak setengah meter. TNI maupun Polri menggunakan berbagai macam ilmu bela diri, baik ilmu bela diri asli Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Mulai dari seni bela diri tradisional hingga teknik bela diri yang dikembangkan di zaman modern. Inilah macam-macam ilmu bela diri yang digunakan oleh TNI dan Polri. Pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada ratusan aliran pencaksilat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mulai dari silat Minangkabau, silat Cimande, silat Betawi, dan lain-lain. Sebagai seni bela diri asli Indonesia, pencaksilat banyak digunakan oleh TNI. Tentu saja, seni bela diri pencaksilat ini sedikit dimodifikasi agar sesuai digunakan sebagai bela diri militer. Sebagai contoh, tidak perlu memakai pantun. Kancil bukan sembarang kancil. Kancil dik bisa dipus buaya. Buah kecil bukan sembarang kecil. Mantan bulu namanya. Salah satu perguruan pencaksilat yang telah lama akrab dengan TNI adalah Merpati Putih. Silat Merpati Putih merupakan salah satu bela diri yang diajarkan pada personel Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selain Kopassus, Merpati Putih juga diajarkan di Kesatuan Pas Pampres, Marinir, Paskhas, Brimob, dan beberapa kesatuan lain di TNI. Silat Merpati Putih konon awalnya berasal dari ilmu silat yang hanya diajarkan secara turun-temurun di lingkungan keluarga keraton. Kemudian, pewaris ilmu silat ini, yaitu Saring Hadipurnomo, mewasiatkan agar ilmu silat ini disebarluaskan ke masyarakat. Untuk mewujudkan wasiat tersebut, kedua anaknya yaitu Purwoto dan Budi Santoso, yang akrab dipanggil Mas Pung dan Mas Budi, mendirikan perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong, yang disingkat PPSB Taku, dengan nama Merpati Putih. PPSB Taku Merpati Putih resmi didirikan pada tanggal 2 April 1963. Merpati Putih sendiri adalah akronim dari kalimat yang cukup pelik jika diucapkan oleh orang yang bukan orang Jawa. Mersuti patiti sing tindak, pusakane titi sing hening, yang bermakna mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan. 5 tahun setelah didirikan, Merpati Putih mulai dilirik oleh TNI. Pada tahun 1968, Merpati Putih melatih personel Korem 072 dan Batalion 403 dari Kodam 4 Diponegoro. Kemudian, tahun 1976 melatih Pas Pampres yang saat itu bernama Pasukan Pengawal Presiden. Dan tahun 1977 mulai melatih Kopassus yang saat itu bernama Kopasanda. Setelah itu, banyak kesatuan-kesatuan TNI lainnya yang bekerja sama dengan Merpati Putih untuk melatih silat anggotanya hingga saat ini. Salah satu ciri yang menonjol dalam silat Merpati Putih adalah ilmu olah pernafasan untuk membangkitkan tenaga dalam. Perguruan silat lain yang memiliki jumlah anggota besar di Indonesia adalah Persaudaraan Setia Hati Terate, disingkat PSHT. Cikal bakal dari PSHT adalah gaya pencaksilat Setia Hati yang diciptakan oleh Ki Ageng Ngabei Surotiwiryo pada tahun 1903 di Surabaya. Lalu, pada tahun 1917, ia pindah ke Madiun dan mendirikan Persaudaraan Setia Hati. Salah seorang muridnya, yaitu Ki Hajar Harjo Utomo, pada tahun 1922 mendirikan pusat pendidikan pencaksilat dengan aliran Setia Hati. Tujuan pendirian ini adalah agar pencaksilat ini dapat dipelajari oleh semua kalangan, termasuk rakyat jelata. Perguruan silat ini bernama Setia Hati PSC, singkatan dari Pemuda Sport Club. Perguruan silat ini dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga Ki Hajar Harjo Utomo ditangkap dan diasingkan hingga ke Padang Panjang. Tahun 1942, salah seorang muridnya yang bernama Suratno Sorengpati mengganti nama SHPSC menjadi Setia Hati Terate. Tahun 1948, Setia Hati Terate mengadakan kongres pertama. Dalam kongres tersebut disepakati merubah sistem perguruan menjadi persaudaraan, sehingga lahirlah Persaudaraan Setia Hati Terate. Sejak itu, PSHT semakin berkembang di Indonesia, termasuk merambah ke lingkungan TNI dan Polri. Banyak anggota TNI maupun Polri merupakan warga PSHT. Beberapa kesatuan TNI, terutama di wilayah Jawa Timur, bekerja sama dengan PSHT dalam pengembangan bela diri militer. Misalnya, Yonif Para Raider 501 Bajrayuda Madiun dan Yonkaf 8 Pasuruan. IKSPI Kerasakti merupakan perguruan silat yang didirikan pada tahun 1980 di Madiun. Tentu bukan oleh Sun Gokong, perguruan ini didirikan oleh Raden Totong Kim Darto.
Sebelum mendirikan perguruan ini, Totong Kim Darto banyak mempelajari beragam aliran silat dari berbagai perguruan silat, juga beberapa aliran bela diri dari Tiongkok. Setelah memiliki cukup bekal berbagai bela diri, ia mendirikan perguruan silat yang bernama Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, disingkat IKSPI. Salah satu yang menonjol dari gerakan silat IKSPI adalah jurus monyet, sehingga kemudian lebih dikenal sebagai IKSPI Kerasakti. IKSPI Kerasakti juga sudah merambah di beberapa kesatuan TNI, terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya. Selain perguruan dan aliran silat di atas, masih banyak aliran silat lain yang dipelajari oleh TNI. TNI sering bekerja sama dengan organisasi atau perguruan silat setempat untuk pelatihan silat bagi anggota TNI. Yongmudo merupakan bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Ilmu bela diri ini tergolong baru, mulai dibentuk tahun 1995 dari kombinasi beberapa bela diri yang sudah ada, diantaranya Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Jujitsu, dan Honshinsul. Sebagai ilmu bela diri yang mengacu pada teknik perkelahian, pertahanan baik fisik maupun mental, Yongmudo dianggap sesuai sebagai dasar ilmu bela diri militer. Berbeda dengan bela diri lain yang masuk ke Indonesia melalui kalangan sipil, Yongmudo masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh TNI Angkatan Darat. Hal ini bermula pada tahun 2008. TNI Angkatan Darat membutuhkan atraksi bela diri baru untuk ditampilkan pada HUT TNI ke-62. Dan Kodiklat pada waktu itu, Legend Gatot Nurmantio bertolak ke Korea untuk mencari bela diri yang sesuai dan menemukan Yongmudo. Yongmudo pun dibawa ke Indonesia dengan mendatangkan pelatih dari Korea Selatan. Sejak tahun 2008 itulah, Yongmudo resmi ditetapkan sebagai bela diri wajib TNI Angkatan Darat. Penguasaan Yongmudo merupakan salah satu syarat dalam standarisasi cakra bagi prajurit Kostrad. Hal ini tidak berarti menghapuskan bela diri lain yang sudah ada, karena sesuai perintah Kasat, anggota TNI Angkatan Darat dituntut untuk menguasai minimal 2 jenis ilmu bela diri. Karate merupakan salah satu ilmu bela diri yang paling populer di dunia. Bela diri dari Jepang ini muncul pada kisaran abad ke-17 di Okinawa, Jepang. Karate dikembangkan dari bela diri asli wilayah Ryukyu yang juga mendapat pengaruh dari bela diri Cina. Pada awalnya, bela diri ini disebut sebagai Tote atau tinju Cina, namun kemudian diubah menjadi Karate yang secara harfiah berarti tangan kosong. Corak bela diri Karate adalah serangan terbuka dengan menggunakan pukulan, tendangan, tendangan lutut, dan sikutan. Namun demikian, bantingan dan kuncian juga diajarkan. Karate mulai dikenal di Indonesia pada tahun 60-an. Pada tahun 1963, beberapa mahasiswa mendirikan dojo di Jakarta dan memperkenalkan karate di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, berdatangan beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang. Mereka turut mengembangkan karate di tanah air. Karate juga menjadi salah satu bela diri yang dipilih oleh TNI. Kopassus pernah mendatangkan pelatih karate langsung dari Jepang untuk melatih anggotanya. Banyak kesatuan TNI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan organisasi karate setempat untuk melatih karate bagi personil TNI. Taekwondo merupakan ilmu bela diri asli dari Korea. Taekwondo sudah berkembang sejak tahun 37 Masehi pada masa dinasti Goguryeo. Kemudian, ilmu bela diri ini berkembang turun-temurun dari generasi ke generasi. Setelah Korea merdeka tahun 1945, rakyat Korea kembali mengembangkan Taekwondo sebagai seni bela diri asli Korea. Sejak itu, Taekwondo berkembang pesat hingga ke seluruh dunia. Di Indonesia, Taekwondo pertama kali dibawa oleh seorang bernama Maurice Domingus yang datang ke Jakarta tahun 1972. Taekwondo mulai berkembang di Indonesia meskipun belum begitu pesat karena di Indonesia sudah ada karate yang lebih dahulu populer. Tahun 1976, Indonesia mendatangkan pelatih Taekwondo langsung dari Korea Selatan. Sejak saat itu, perkembangan Taekwondo semakin pesat di Indonesia. Pada tahun 70-an, mendengar kata Korea identik dengan Taekwondo, sehingga image Korea pada waktu itu adalah keras dan macho. Tentu ini berbeda dengan sekarang. Ciri khas dari Taekwondo adalah tendangan-tendangan tinggi. Dalam bela diri ini, kaki menjadi senjata dominan, meskipun tentu saja pukulan juga digunakan. Sejak awal hingga sekarang, ketua organisasi Taekwondo di Indonesia hampir selalu perwira maupun purnawirawan TNI. Tidak heran, Taekwondo juga populer di kalangan TNI. Kempo merupakan seni bela diri dari Jepang.
Bela diri ini sendiri terdiri dari beberapa aliran. Di antara beberapa aliran Kempo yang cukup terkenal dan banyak dipelajari di Indonesia adalah Shorinji Kempo. Shorinji Kempo banyak mendapat pengaruh dari bela diri Shaolin dari Tiongkok. Nama Shorinji sendiri merujuk pada kulit Shaolin atau Shaolin-ji yang kemudian dalam pelafalan huruf kanji Jepang menjadi Shorinji. Meskipun memiliki akar sejarah hingga ratusan tahun, Shorinji Kempo secara resmi dibentuk di Jepang pada tahun 1947. Shorinji Kempo masuk ke Indonesia tahun 60-an. Ini dimulai pada tahun 1959 ketika Jepang menerima mahasiswa dari Indonesia untuk belajar di Jepang sebagai bentuk pembayaran papasan perang. Pelajar Indonesia ini, selain belajar, beberapa di antaranya juga mempelajari seni bela diri Jepang, salah satunya Kempo. Sekembalinya ke Indonesia, mereka mengembangkan Kempo di Indonesia. Beberapa kesatuan di TNI dan Polri melatihkan bela diri Kempo untuk personilnya. Shorinji Kempo memiliki dua corak utama, yaitu teknik Juho atau teknik halus dan Goho atau teknik keras. Teknik halus diantaranya bantingan, kuncian, dan lemparan, sedangkan teknik keras yaitu memukul, menendang, dan menangkis. Teknik bela diri asli Indonesia yang muncul pada masa modern salah satunya adalah tarung derajat. Bela diri tarung derajat diciptakan oleh Ahmad Derajat. Teknik bela diri ini diciptakan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam pertarungan dan perkelahian, termasuk perkelahian jalanan. Bela diri ini resmi dideklarasikan tahun 1972. Berawal dari teknik bela diri murni, kemudian tahun 1990 dikembangkan menjadi cabang olahraga dengan penyempurnaan aturan pertandingan. Tahun 1998, tarung derajat resmi menjadi cabang olahraga dan resmi menjadi anggota KONI. Tarung derajat merupakan bela diri yang banyak diajarkan di kesatuan-kesatuan TNI, mulai dari Kopassus, Paskhas, Kostrad, dan lain-lain. Kepolisian Republik Indonesia bahkan menjadikan tarung derajat sebagai bela diri resmi kepolisian. Pada tanggal 22 Januari 2014, dilakukan penandatangan MOU antara Lembaga Pendidikan Polri dengan Sang Guru Tarung Derajat dalam rangka penyusunan modul standar pelatihan tarung derajat bagi anggota Polri. Kungfu merupakan istilah yang sering dipakai untuk menyebut bela diri asal Tiongkok. Padahal, makna kungfu sendiri sebenarnya adalah suatu keahlian. Keahlian di sini adalah keahlian secara luas, tidak hanya dalam bela diri. Bisa juga keahlian melukis, memasak, dan lain sebagainya. Istilah yang lebih tepat adalah wushu, yang secara harfiah berarti seni bela diri. Kungfu atau wushu juga pernah digunakan oleh TNI. Tokoh kunci pelatihan kungfu di kalangan TNI adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lim Bun Hui atau nama Indonesianya Effendi. Dia menimba ilmu bela diri dari beberapa guru sejak usia 13 tahun. Pada tahun 1981, Effendi diminta untuk melatih bela diri di Kopassus. Mulanya pada Kompi Pengamanan atau KIPAM, kemudian melatih detasemen anti-teror yaitu detasemen 81. Semenjak itu, ia juga melatih di beberapa kesatuan lain di TNI. Effendi melatih bela diri di lingkungan TNI hingga tahun 1997. Selain melatih TNI, dia juga sering terlibat sebagai penata laga dalam film laga era 80-an. Selain karate dan kempo, bela diri asal Jepang lain adalah judo. Bela diri judo menitik beratkan pada teknik menjatuhkan dan mengunci lawan dengan teknik bantingan, dekapan, kuncian, dan cekikan. Judo termasuk olahraga bela diri dari Jepang yang paling awal masuk ke Indonesia. Judo merupakan salah satu olahraga bela diri yang ditekuni oleh anggota TNI. Bahkan rutin diselenggarakan kejuaraan nasional judo Kartika Cup yang memperebutkan piala kasat. Seni bela diri dari Jepang lainnya adalah Jujitsu. Jujitsu merupakan bela diri yang bersifat defensif. Teknik Jujitsu adalah memanipulasi dan membalik serangan lawan. Ciri khas dari Jujitsu adalah teknik-teknik bantingan dan pengujian persendian lawan. Jujitsu sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 50-an dan tetap eksis hingga saat ini. Di kalangan TNI, Jujitsu juga merupakan bela diri yang cukup populer. Beberapa kodam di Indonesia menyelenggarakan latihan Jujitsu untuk anggota TNI. Seni bela diri asal Brasil Capoeira juga menjadi salah satu seni bela diri yang dipelajari oleh TNI. Beberapa kesatuan TNI, semisal Yonif 125, melatih capoeira untuk anggotanya.
Selain teknik bela diri, gerakan capoeira memiliki unsur tarian dan akrobatik. Hal ini menjadikan capoeira menjadi salah satu atraksi bela diri yang menarik untuk ditampilkan. Dalam menampilkan capoeira, unsur musik dan nyanyian menjadi bagian integral yang tak terpisahkan. Meskipun lebih condong ke olahraga dan pertunjukan, jika diperlukan, capoeira bisa saja digunakan untuk bertarung. Tentu saja, tidak perlu mengumpulkan pemain musik untuk mengiringi. Eskrima adalah bela diri dengan menggunakan senjata yang berasal dari Filipina. Di tempat asalnya, bela diri ini memiliki banyak nama lain, semisal kali atau arnis. Nama eskrima tentu saja tidak ada hubungannya dengan es krim. Ia berasal dari pengucapan lidah Filipina dari bahasa Spanyol eskrima atau dalam bahasa Inggris skirmish yang berarti pertempuran. Senjata yang digunakan dalam eskrima bisa berupa pedang, parang, atau tombak. Namun, dalam latihan eskrima umumnya menggunakan tongkat kayu atau rotan. Di Indonesia, bela diri eskrima salah satunya digunakan oleh Polri. Hal ini dianggap sesuai untuk kepolisian, terutama Dalmas yang sering bersenjatakan tongkat, pentungan, atau tonfa. Sistema merupakan teknik bela diri yang berasal dari Rusia. Sistema muncul pada dekade 90-an setelah kejatuhan Uni Soviet. Sistema merupakan teknik bela diri praktis untuk menghadapi penyerang yang menggunakan berbagai senjata. Teknik sistema bertujuan untuk menyelamatkan diri dari serangan, merebut senjata atau menonaktifkan ancaman, kemudian melumpuhkan lawan secepat mungkin. Beberapa personil kesatuan TNI yang dilatih sistema adalah Satuan Bravo 90 dari TNI Angkatan Udara. Libre atau Libre Fighting System merupakan teknik bela diri yang agak berbeda dengan bela diri lainnya. Jika umumnya bela diri bertujuan mempertahankan diri dari serangan, maka posisi libre adalah sebagai penyerang. Teknik libre bertujuan untuk menyerang lawan dan membuat kerusakan semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Dalam libre, semua metode serangan bebas digunakan, termasuk menggigit, mencakar, bahkan meludah hingga perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. Libre Fighting System umumnya menggunakan pisau, sehingga disebut juga sebagai Libre Knife Fighting System. Namun, bisa juga menggunakan senjata lainnya, termasuk pistol dalam jarak dekat. Kesatuan TNI yang mengajarkan Libre pada anggotanya adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Teknik Libre ini difokuskan pada teknik perkelahian pisau. Krav Maga merupakan bela diri militer yang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata Israel. Teknik Krav Maga merupakan kombinasi dari berbagai bela diri semisal Aikido, Gulat, Tinju, Judo, dan Karate. Berbagai teknik ini diramu oleh ahli bela diri Israel, Imi Lichtenfeld, dan digabung dengan pengalaman perkelahian jalanan. Konsep dari Krav Maga adalah mengambil teknik paling sederhana dan praktis dari ilmu bela diri yang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ciri khas dari bela diri Krav Maga adalah menyerang secara cepat sekaligus bertahan secara simultan. Serangan diarahkan ke titik lemah lawan dan dilakukan berulang-ulang hingga musuh dapat dilumpuhkan. Meraih popularitas di beberapa negara, Krav Maga juga diminati generasi muda di Indonesia hingga berdiri beberapa tempat pelatihan Krav Maga. Pelatih Krav Maga ini juga diundang untuk melatih di beberapa kesatuan TNI dan Polri. Di lingkungan Polri, Krav Maga tidak hanya dilatihkan kepada Korps Brimob, tetapi juga meluas ke kesatuan-kesatuan lainnya. Mixed Martial Art atau umum disingkat MMA merupakan olahraga bela diri di mana pesertanya bebas menggunakan teknik bela diri manapun. Petarung MMA bisa berasal dari latar belakang berbagai macam ilmu bela diri, baik tradisional maupun modern. Teknik-teknik bela diri tersebut dipraktekkan dalam pertarungan tangan kosong yang mendekati situasi pertarungan real. Di lingkungan TNI, MMA juga menjadi salah satu olahraga bela diri yang dikembangkan. Di kesatuan-kesatuan seperti Kopassus, Paskas, dan Kostrad, banyak personel TNI yang menekuni mixed martial art dan sering dipertandingkan. Selain bela diri di atas, masih banyak ilmu bela diri yang dikuasai oleh personel TNI dan Polri, baik yang dilatihkan dalam kesatuan-kesatuan maupun yang dipelajari secara mandiri. Pada episode berikutnya, kita akan mengulas pesawat tempur Sukhoi 35. Sampai jumpa.